happy banget bisa berbaur sama teman-teman dari jurusan lain. Menurut gue KKN adalah mata kuliah terworth it yang pernah gue ambil. Kebetulan tuh desa itu belum ada listrik masuk gitu, dan kalau PLN mau masuk juga aksesnya susah banget, harus menembus gunung dan hutan kayak gitu. So guys, kita mau ngobrol-ngobrol asik aja sih di sini tentang pengalaman hidup ya. Jadi gue mau ngenalin dulu sih kalian siapa seseorang yang sedang bersama gue sekarang. Hai, namanya Salma. Hai, Dari jurusan apa dulunya, Sal? aku jurusan planologi, biasa dikenal tuh perencanaan wilayah kota gitu. 2014. 2014, betul. Terus kita dulu tuh kenal dari kegiatan KKN. Iya. Nah, kalau di ITB tuh beda gitu loh sama kegiatan di kampus lain KKN-nya. Kalau di kampus lain kan kayak setiap jurusan itu emang diwajibkan ya KKN. Tapi kalau di kita tuh enggak, ya kan Sal ya? Betul. Jadi kayak mata kuliah pilihan yang masuknya juga ada seleksinya nggak sih? Kalau pas kita dulu gimana sih seleksinya dulu tuh? Seleksinya ya pasti daftar dulu ya, daftar terus tuh aku juga lupa. Tapi yang paling aku ingat tuh kita itu daftar ke tema yang kita inginkan dan kita harus membuat esai. Esai ya. Iya, esai kan. Jadi ada 4 tema gitu. Kalau di luar kampus kan tiap jurusan KKN-nya satu jurusan gitu ya. Kita tuh cuma terbatas 4 tema dan itu dibolehin semua jurusan ikut gitu. Nah, karena terbatas 4 tema dan budgetnya juga terbatas. Budget enggak budget juga siapa ya? Ya gitu lah. Ya KKN ini tuh kita free, gratis. Iya. Kalau di kampus lain tuh kan bayar, kita sendiri bayar keluar duit. Nggak baru tahu kan? Baru tahu sih, baru tahu banget malah bayar. Jadi itu gunanya kenapa seleksi, karena emang free banget dibayarin dari kampus. Nah, karena free itu kuotanya terbatas gitu. Dan bener sih tadi bikin esai ya. Iya, bikin esai. Aku lupa. Terus kita dulu ikut KKN tema energi. Padahal kalau dari segi jurusan, kalau gue sendiri kan jurusan rekayasa pertanian ya. Tapi nggak tahu kenapa gue pengen aja gitu masuk di energi dan gue merangkai kata, merangkai kata di esai kayak ngubung-hubungin pertanian dan energi itu apa sih kaitannya. Dan waktu dulu kalau gue tuh sebenarnya mau ikut KKN dari jurusan 3 orang daftar bareng, tapi yang keterima cuma gue doang. Alhamdulillah. Rezeki banget gak sih? Kalau Salma dulu gimana? Literally aku lupa sih. Serius ya? Udah lama banget sih. Iya, lama banget dan emang tahu-tahu tapi menurut aku yang plano itu banyak banget yang masuk, hampir ada 7 apa 8 orang gitu, tapi yang ikut cuma 6 orang termasuk aku. Tapi yang di energi 2 orang aku sama Nita. Halo Nita kalau nonton. Itu. Iya, jadi kayak kebanyakan tuh anak dari jurusan teknik penerbangan, teknik kimia, terus apa lagi ya? Teknik metalurgi, ya teknik yang lain sih. Pertambangan ya, pertambangan juga ada. Sipil. Nah kayaknya yang berguna tuh kalau di ITB tuh sebenarnya yang jurusan teknik-teknik tadi ya, pertambangan, sipil, yang emang perhitungan gitu. Iya. Soalnya dulu kita tuh projectnya di tema energi itu kita membuat sebuah rumah pemberdayaan yang menggunakan penerangan dari sel surya ya kan? Dari panel surya, betul. Nah, walaupun itu sebenarnya apa ya, susah ya kalau oleh anak mahasiswa gitu, terutama kita kan yang elektro ya, kalau kita nyambungnya jurusannya elektro power gitu ya, dan yang elektro tuh pas tema energi kita cuma berapa orang gitu ya, sedikit. Ini sisanya nggak ngerti. Aduh. Tapi gue menikmati sih di sana karena ya apa ya, ada banyak aspek yang terutama yang berkaitan sama masyarakat yang itu nggak keteknikan banget sih. Betul. Jadi selain belajar emang cara tadi membangun yang panel surya tadi, kita sebenarnya lebih belajar ke masyarakatnya gitu, lebih ke cara mengedukasi masyarakat ya, kenapa di desa ini harus dibangun panel surya. Kebetulan tuh desa itu belum ada listrik masuk gitu, dan kalau PLN mau masuk juga aksesnya susah banget karena konturnya tidak
rata gitu lah ya, gunung-gunung gitu ya, harus menembus gunung dan hutan kayak gitu. Jadi kenapalah solusinya adalah panel surya gitu ya. Dan ini banget sih, emang sih, you must know, di sana tuh pasar itu adanya seminggu sekali. Dan kalau mau ke pasar harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kalau jalan kaki bisa 1,5 jam gak sih? 1,5 jam. Dan itu ngelewatin hutan dulu gak sih? Kayak hutan, ya literally kalian masuk desa itu beneran kayak pelosok. Jadi masuk hutan dulu gitu, terus baru nemu desa. Kayak, ini desa apa di tengah hutan? Iya bener. Dan kamar mandinya, kamar mandinya apa? balong. Iya, balong. Iya, tahu nggak sih kalau balong itu kayak sering nggak sih lihat apa ya di TV gitu, ada kamar mandi yang di luar dari bambu terus bawahnya kolam kayak gitu. Dan iya, betul. Iya, kamar mandi yang let's say layak ya untuk kamar mandi kayak dari bangunan gitu cuma ada satu ya. Iya. Di rumah Pak Lurahnya, Pak RW. Pak Kades. Iya, di rumah Pak Kadesnya di situ. Pak Kades. Dan, tapi kebetulan pas aku tinggalnya yang sama Pak Ustadznya itu ada juga. Oh, ada juga ya. Ada. Dan untungnya yang kita sistemnya tuh jadi tinggalnya di rumah warga kayak dijatah gitu. Jadi kayak kita tinggal di rumah warga berapa orang ya? 4-5 orang tuh satu rumah. Jadi kita kayak punya seakan-akan punya orang tua angkat gitu ya. Nah, yang orang tua angkat aku tuh kayak Pak Ustadz gitu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah rumahnya ada WC-nya, WC tertutup. Jadi nggak kayak temen-temen di bawah. Ya ampun, kayak gue tuh itu kayak for the first time in my life kayak gue mandi terus kayak gue bisa melihat langit. Ya ampun, kayak seru banget. Sometimes gue berpikir ini gimana kalau ada orang yang lihat, tapi ya udahlah, positive thinking aja lah. Tadi kayaknya agak itu ya, agak memudar. Oh iya, mau cerita juga. Jadi sebelum kita KKN yang literally tinggal di desa, kita itu menjalani perkuliahan selama 1 semester ya. Perkuliahannya ya tentang pengabdian masyarakat sih. Kayaknya cuma beberapa bulan aja ya. Beberapa bulan doang. Tapi honestly itu tuh menurut gue KKN adalah mata kuliah terworth it yang pernah gue ambil. Karena happy banget bisa berbaur sama teman-teman dari jurusan lain. Dan apa ya, karena kita tuh punya kesamaan dalam hal apa ya, punya interest gitu di dunia sosial, di dunia kemasyarakatan. Jadi itu bikin kita nyambung-nyambung aja berbaur gitu, walaupun berasal dari berbagai jurusan yang beda-beda. Iya, betul. Kayak misal aku nggak akan kenal Novi kalau nggak ikut KKN gitu. Iya, benar banget gitu, kayak nggak akan kenal di jurusan ini gitu. Bener sih, sangat worth it. Dan setelah waktu berlalu happy banget juga ya, masih keep in touch gitu ya anak-anaknya. Ya ampun, kayak tidak berpisah. Dan emang yang serunya lagi pas tinggal ya, apalagi kan kita selain ngasih panel surya, kita tuh emang bener ngebangun bangunan apa tadi itu? Bangun rumah komdev. Oh iya, rumah komdev gitu rumah namanya. Komdev itu apa sih, Sa? Coba jelasin. Rumah komdev apa ya? Sebenarnya rumah pemberdayaan gitu. Jadi fungsinya bisa buat macem-macem, masyarakat di situ tuh mau berkegiatan gitu. Tapi yang sering dipakainya buat ini ya, buat kegiatan pendidikannya, mengaji gitu. Jadi ada kayak kita kerja sama dengan madrasah setempat ya gitu, dipakai ngaji kayak gitu sih. Dan penerangannya ya dari panel surya itu. Nah, sebelumnya itu penerangannya apa ya? Sebenarnya ada listrik sih, tapi narik gitu loh listriknya. Aku nggak tahu deh gimana caranya tuh narik itu. Jadi nggak legal gitu? Iya, astagfirullahaladzim. Nah, tapi itu juga berbahaya gitu kalau misalnya kayak overload, apa sih bahasa anak listrik, maaf ya kalau salah. Kalau kayak overload listrik kan bisa jeglek gitu kan, dan bahaya gitu kan gitu. Jadi seringnya ya pas itu tidak ada listrik gitu ya. Gitu deh. Dan yang paling asik lagi adalah kalau kalian ikut mata kuliah KKN itu tuh nilainya auto A. Ya nggak sih? Ya, bener. Auto A tanpa susah, nggak ada ujian. Ya susahnya di lapangan aja sih. Iya sih, di lapangan sih bener. Di lapangan 3 minggu itu tanpa kehidupan mewah gitu. Iya benar. Apalagi kalau kalian anak kota kayak Novi tadi kan literally kamar mandi yang kayak gitu. Iya, gitu. Itu experience yang
Wow Iya. banget sih menurut gue. Dan apalagi ya? Ini sih dia itu ngabisin waktu liburan gak sih? Oh iya. Iya benar. Iya, jadi pelaksanaannya tuh pas banget libur semesternya. Iya, libur semester ganjil ke genap. Iya. Kan biasanya yang libur panjang ya. Di saat orang-orang libur kita KKN gitu. Ya Allah. Tapi seru, serius, worth it. Kayak gue menikmati banget hari-hari itu. Yes. Jadi 3 minggu tuh nggak kerasa ya. Nggak kerasa 3 minggu banget. tuh nggak kerasa sebenarnya. Tiba-tiba selesai. Iya. Tiba-tiba juga sih. Aduh. Apa ya? Apa lagi? Menurut kamu pelajaran paling berharga apa sih yang kamu dapetin waktu KKN itu? Apa ya? Kalau pelajaran berharga lebih ke bisa interaksi ke masyarakat. Oh iya, penting banget ya interaksi masyarakat, karena belajar apa ya, kayak bahasa, mungkin memahami masyarakat gitu ya. Karena kan kalau stereotipnya orang ITB kan kayak pinter-pinter gitu ya. Tapi itu kita pinternya tuh kayak kelihatan sok pinter gitu. Jadi tuh kalau misalnya ngajarin orang tuh orang tuh nggak ngerti gitu. Iya benar. Bahasa kita ketinggian gitu. benar-benar. Dan pas KKN itu kita kan juga edukasi masyarakat, kenapa harus ada panel surya, kenapa harus ngebangun rumah komdev gitu. Pakai bahasa ya bahasa akademik kita sehari-hari, mereka nggak akan ngerti gitu. Jadi kita yang belajar ke masyarakat ya, kita belajar ke masyarakat gimana caranya memahami masyarakat, gimana masyarakat ini pengen ikut kontribusi gitu. Oh ya, karena di KKN ini kan kita nggak ngebangun itu sendiri, mahasiswanya nggak ngebangun rumah ya, ya cuma ngarahin aja gitu. Yang ngebangun tuh beneran masyarakat, sama dibantu TNI gitu ya. Nah jadi kita menanamkan jadi kita gimana caranya ngajak masyarakat ini swadaya, dia mau ngebantu dengan sukarela gitu. Nah itu sih, jadi pas merekanya mau, kita kayak wah tersentuh juga nih. Nah kita malah yang dibantu tuh kita gitu. Kayak kita yang butuh mereka ya gitu. Dan ini juga sih, karena at the end apa ya, kita tuh juga harus membangun rasa kepemilikan mereka terhadap sesuatu yang kita bangun di situ, karena kita tuh di situ cuma sebentar, cuma ngebangun doang. At the end masyarakat sendiri yang harus peduli, yang harus merawat bangunan tersebut, yang harus memanfaatkan. Karena kalau misalkan tidak ada rasa kepemilikan ya percuma aja nggak sih? Iya, karena emang kita bangun itu buat mereka kan, buat masyarakat kebutuhannya di situ gitu. Dan alhamdulillahnya ya, setahun kemudian gitu kita kesana lagi, bangunannya tuh masih dipakai gitu. Seneng banget lah jadi kayak beneran berdaya gitu, tuh rumahnya bermanfaat gitu. Happy banget. Terus masih keep in touch juga sih sampai sekarang ya sama warga di sana ya. Emang sekarang udah lama nggak kesana ya, jadi pengen kesana lagi. Oh iya, kesana itu di mana sih kita tuh Kak? Lokasinya tuh di Kecamatan Talegong ya. Talegong, Kabupaten Garut. Garut, iya benar. Nah Talegong tuh luas banget. Aku lupa nama desanya apa ya. Aku juga lupa. Taunya Talegong doang. Mekarsari apa Mekarwangi? Oh Mekarwangi. Oh iya. Iya, dan Mekarwangi itu tuh di ujung Talegong banget. Dan kalian kalau tahu Garut itu kan luas, Kabupaten Garut tuh yang selatannya, selatan, terus yang Talegongnya lebih selatan lagi gitu. Jadi kayak emang paling ujung dunia gitu. Tidak terlalu jauh enggak ya, tapi seru. Iya. So buat kamu yang mungkin kamu anak ITB atau bercita-cita masuk ke ITB, kalau dari gue sih, gue menyarankan banget kalian untuk mengambil mata kuliah KKN ketika semester berapa sih? 3. Semester 3 ya? Tingkat 3 apa ya? Iya, tingkat 3 semester 5 berarti ya, buat teman-teman yang masih kuliah gitu, yang mau menuju semester 5, wah pokoknya harus ambil deh KKN gitu. Iya, itu tuh sangat worth it untuk diambil. Iya. Karena yang kerasa banget juga setelah kita lulus, jadi kita tuh lulus tahun 2018. Sekarang itu 4 tahun kemudian. Ya, 2022 ya Allah. Dan salah satu hal yang paling berharga yang gue dapetin di kampus adalah pertemanan sih. Karena jujur kalau dari segi akademik, di dunia kerja kita tuh benar-benar belajar lagi. Bahkan kalau misalkan kita mengambil dunia yang berbeda jauh dari jurusan kita belajar dari nol lagi. Dan yang tertinggal
ketika ngampus itu ya jejak kalian bersama teman-teman. Ya nggak sih, kayak iya, networknya insya Allah awet gitu ya. Yep. Dari Salma ada pesan. Pesan apa yang mau disampaikan? Pesan apa ya? Oh iya, apa ya? Mungkin kalau misal kita kuliah kan kayak banyak organisasi gitu ya, opsi-opsi organisasi. Nah, menurut aku tuh kalau teman-teman kuliah hanya ngambil akademik tuh sayang banget ya. Jadi mumpung masih ada waktu dan tenaga gitu ya, aktiflah organisasi gitu. Walaupun kayak KKN walaupun sebenarnya bukan organisasi ya, mata kuliah ya. Tapi itu juga sangat membantu gitu, apa ya, membantu soft skill ya, bener banget. Soft skill itu dibangun dari organisasi tadi, hubungan ke masyarakat gitu. Oh, satu lagi, dan di ITB itu aku nggak tahu ya kalau sekarang ya, nanti mohon update-nya. Pas zaman kita tuh yang KKN-nya tuh ada panitianya. Nah, panitianya tuh juga mahasiswa tingkat atas gitu. Nah, aku habis mata kuliah itu aku ngedaftar panitia KKN, di mana itu jadi organisasi lanjutan. Dan itu jadi kayak terus bertumbuh gitulah, banyak banget skillnya gitu yang bermanfaat gitu guys. Dan relate banget juga nih sama kehidupan Salma yang sekarang Salma jalani. Masya Allah. Kehidupan apa sih? So itu buat di next video ya. Oke. Dadah.